Pak Karni, saya kira itu. Pak Karni, saya kira poin tadi itu sangat penting. Memilih pemimpin itu saya kira memang mempunyai risiko. Dan kadang-kadang kita mendapatkan pemimpin yang baik ya. Saya kenapa menunjukkan pada beberapa waktu lalu itu Putin. Kita membutuhkan sosok pemimpin seperti Putin, bukan Putin yang kita butuhkan. Tapi sosok yang berani, visioner. Ada tadi bukan mau jawab dia, mau jawab Akbar. Iya, enggak, ini kan terkait, ya sedikit aja lah gitu, visioner dan sebagainya. Saya kira itu karakter kepemimpinan. Apa yang disampaikan oleh saudara Akbar itu, angka-angka itu adalah angka-angka yang saya kira bisa kita utak-atik ya. Utak-atik dalam arti tergantung parameternya seperti apa. Kita harus kembali kepada masyarakat. Masyarakat merasakan apa? Apakah sekarang masyarakat kita merasa bahagia dengan kepemimpinan sekarang? Apakah masyarakat kita merasa sejahtera? Apakah nelayan merasa sejahtera? Kita harus jujur. Apakah nelayan kita sejahtera? Apakah petani kita sejahtera? Menurut saya tidak sejahtera. Banyak laporan kepada kita karena pelarangan yang Anda akui sendiri, cantrang itu pendapatan mereka berkurang. Petani, nilai tukar petani turun kok, ya. Bahkan ada impor beras ketika mereka mau panen. Begitu banyaklah angka-angka. Kalau kita perdebatkan angka-angka ini, saya kira temanya bukan soal berbalas pantun itu. Jadi kita bisa detail satu persatu perdebatan itu kepada angka-angka yang saya kira termasuk kemiskinan, poverty line. Ya kalau ditarik 2% sesuai dengan standar internasional UNDP, maka kemiskinan itu bisa di atas 100 juta orang, gitu ya. Kalau yang sekarang ya dia utak-atik, ada kedalaman kemiskinan, nyaris miskin dan sebagainya. Kita periksa satu persatu parameter-parameter yang ada. Jadi jangan kita terjebak dengan akrobat angka-angka itu. Baik. Ya, Pak Karni sedikit. Saya kira ada jawab lagi. Sedikit aja. Saya udah kasih kubu sini satu, sini satu. Saya butuh 30 detik saja. Jadi gini Pak Karni. Pertama saya paham. Oke. Tapi maksud saya begini, kalau bisa jelas. Bangunlah argumentasi yang bisa diterima, jangan sampai gelagapan seperti itu. Ya, saya melihat daripada Anda repot memikirkan untuk mencari kelemahan Pak Jokowi yang ujungnya ternyata juga akhirnya kelebihan juga yang ditemukan, maka lebih bagus barangkali membangun sebuah koalisi di mana kemudian bisa meyakinkan orang lain bahwa memang betul-betul Anda serius untuk mengganti presiden dengan presiden yang lebih baik. Lah hari ini Anda bertanya pada orang yang memang pendukung Anda. Kami bertanya kepada teman-teman kita juga, beda jawabannya. So menurut saya lebih bagus beginilah. Realitasnya bahwa angka yang saya temukan itulah angka yang resmi. Saya harus bilang apa? Saya nggak bisa ngarang dengan angka-angka itu. Maka kemudian lebih baik kemudian saya angka resmi itu pun masih bisa kita perdebatkan. Ya, saya tentu saja iya. Artinya belum tentu bahwa itu mencerminkan realitas. Setuju ini saja, yang kita saya mau setuju. bawa. Iya. Jangan masyarakat itu dicekoki dengan angka-angka seolah-olah mereka bahagia, seolah-olah mereka makmur. Mas, nggak bisa gitu Mas. Ini seolah-olah sejahtera gitu loh. Ini maksud saya, kalau kita mau mendetail dan kita Mas kemudian Fadli, betul-betul jujur kepada situasi. Bro, Mas Peri, saudaraku, Anda protes saya, Anda anggap ketika saya menawarkan data yang terukur, mengatakan mencocoki masyarakat, dan Anda tidak membolehkan. Tetapi kemudian saya tidak boleh protes ketika kemudian Anda menjual baju kos ganti presiden dengan parameter yang tidak jelas. Logikanya di mana gitu loh. Ini beda. Kira-kira seperti itu ya. Ini sangat berbeda. So udahlah gini. Lebih bagus Pak Karni kita hentikan ini perdebatan soal ini, karena pada dasarnya saya bisa mengajukan angka yang terukur kepada Anda sekalian, tetapi Anda menawarkan kepada kami parameter-parameter yang sama sekali tidak terukur. Saya tidak akan membantah Anda, tapi setidaknya publik bisa melihat bahwa argumentasi yang Anda bangun itu lemah. Saya Pak Karni. Pemirsa, ketika politik sudah berubah dari misi menjadi profesi, maka para politisi pasti lebih mementingkan dirinya daripada mementingkan publik. Emmanuel Macron, Presiden Prancis termuda, umur 37, terpilih 2017. Kita lihat sejenak.